Ibu Saudara yang terkasih, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan kita itu sangat baik dan luar biasa. Amin. Dimana sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati setiap langkah dan jalan kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini di mana kita masuk ke dalam minggu yang kedua di bulan Mei, tanggal 12 Mei 2024. Di mana Bapak Ibu Saudara minggu yang lalu kita telah diberkati ya tentang tema bulanan kita, yaitu pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memuji dan mengingat segala kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan jika tidak ada satupun kebaikan Tuhan yang kita ingat dalam hidup kita? Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini hidup oleh karena kebaikannya Tuhan. Amin. Itu adalah satu poin yang saya tangkap, dan begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada siapa kita pertama-tama setia Bapak Ibu? Di dalam Matius 6 ayat 33 juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi kita pertama-tama setia dan menyembah dan melakukan yang benar, yaitu kepada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan pastikan pada saat ini di minggu yang kedua ini kita diberkati lagi dengan tema bulanan yang sama, yaitu pujian dan penyembahan. Siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala sidang kita. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Amin. Katakan pada diri kita, jangan biarkan berlalu begitu saja. Nah, tangkap hari ini apa yang poin-poin yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala sidang kita untuk kita lakukan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga kita mengingat bagaimana hari Kamis yang lalu kita telah melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya maknanya sangat banyak di dalam kehidupan kita. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan sampai 3 mencatat bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya, dan berjanji akan datang kembali dan membawa kita di tempat di mana Dia berada. Haleluya. Dan Dia naik ke sorga juga dan berjanji untuk mengutus roh penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Dan jangan kita lupakan itu Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai manusia biasa, kita butuh roh penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang menolong, menghibur, bahkan segala macam bisa Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat kita menghadapi masalah, persoalan, bukan kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bertemu dengan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Dan Dia naik ke surga juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberikan pengharapan dan kepastian bagi orang yang percaya. Haleluya. Saya, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini adalah orang-orang percaya yang memiliki pengharapan dan iman dan kepastian menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga percaya bahwa kenaikan Yesus menjadi dasar karya Roh Kudus akan kebenaran, di mana saat Roh Kudus dicurahkan, ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi gereja kita, bahkan bagi gereja mula-mula dan pengikutnya, di mana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mereka diberkati dan diberikan karunia-karunia dalam bernubuat, karunia juga dalam menginjil. Bahkan ini adalah karya pertama gereja mula-mula dibentuk. Haleluya. Maka kita sambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Di mana pada hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tanggal 19 Mei akan dilaksanakan ibadah Pentakosta. Jangan kita lewatkan. Amin. Kita membutuhkan ibadah kita ini supaya kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Tuhan, dan kita akan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di jam 2 siang juga akan diadakan nanti pembelajaran agama Kristen di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6. Ingatkan anak-anaknya Bapak Ibu Saudara, apalagi pada hari besok ini ada ujian sekolah terakhir bagi anak kelas 6. Jadi mereka membutuhkan untuk membahas soal-soal Bapak Ibu Saudara yang akan mereka kerjakan besoknya. Haleluya. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat renungan yang terdapat di dalam Mazmur 141 ayat 2. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sana berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami datang menghadap tahta-Mu dengan satu tujuan, memuji menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus saja yang layak. Kami datang bukan hanya karena Engkau baik, tapi Engkau juga layak disembah Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan atas pujian penyembahan yang kami bawa pagi hari ini Bapa. Kau senang dengan mendengarkan suara kami, umat-Mu, ketika kami muji menyembah-Mu Tuhan.
memulai pagi hari ini dengan memuji dan berkumpul di tempat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan, inilah pujian kami kepada Engkau. Segenap hati kami, segenap jiwa kami memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Dan kami kagum akan Engkau. Dan kami kagum akan kuasa-Mu yang berkarya senantiasa dalam hidup kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
kita terima lewat kebaikannya daripada Tuhan, di mana kita bersyukur bahwasanya ibadah kenaikan Yesus terlaksana luar biasa. Kita juga bersyukur kita selalu ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga akan berdoa buat jemaat supaya percaya kepada janji kenaikan Yesus dan melakukan tugasnya. Jemaat setiap hari menantikan curahan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesusku, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami berbangga punya Allah seperti Engkau. Kami Tuhan Yesusku sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah naik bagi kami Tuhan Yesusku, di mana Engkau telah Bapa memberikan korbanmu Bapa bagi kami, lewat tubuhmu yang telah Tuhan Yesusku tersalibkan di kayu salib Bapa. Dan Engkau telah naik, dan Engkau naik Tuhan Yesusku untuk memberikan Tuhan kehidupan yang kekal bagi kami. Engkau memberikan Tuhan Yesusku Roh Kudus-Mu bagi kami. Engkau meninggalkan Tuhan kebenaran-Mu Bapa yang tiada pernah habisnya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat segala apa yang telah kami terima, lewat setiap apa yang telah Kau korbankan bagi kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepadamu Bapa bahwasanya Tuhan kami dapat mengingat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesusku di dalam kehidupan kami. Segala kemurahan-Mu Bapa yang pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Mulai kami Tuhan Yesusku lahir ke dunia ini sampai pada saat ini Tuhan. Itu semuanya Bapa tidak dapat kami lupakan Bapa. Karena Engkau Tuhan Yesusku telah memenuhi segala kehidupan kami ini dengan segala kasih-Mu, dengan segala kebenaran-Mu, dengan segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan itulah menjadi gambaran bagi kami, sehingga kami dapat selalu intim Bapa bersekutu kepadamu. Dapat kami selalu Tuhan Yesusku memberikan yang terbaik Bapa bagi Tuhan Yesusku kehidupan kami, bagi Tuhan Yesusku kesetiaan kami, bagi Tuhan Yesusku kemuliaan namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa kami dapat berdoa bersama. Kami satukan hati kami di dalam Engkau Bapa, supaya kami setiap orang-orang yang percaya di tempat ini, yang telah Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu Tuhan, yang telah Tuhan Yesusku Kau berikan Bapa, bukan dengan Tuhan Yesusku dengan darah yang biasa, tetapi dengan Tuhan Yesusku darah yang berharga, dengan cuma-cuma Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan Bapa kami dapat Tuhan Yesusku melihat bahasanya kenaikan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami ingat selalu akan janji-Mu, biarlah kami selalu ingat akan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menyegarkan setiap hati kami, untuk kami melihat Bapa bahasanya Engkau naik bukan untuk meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Engkau memberikan Tuhan Yesusku tempat yang kekal bagi kami Bapa. Engkau Tuhan Yesusku memberikan damai dan sukacita bagi kami. Semuanya telah Tuhan Yesusku Kau berikan, semuanya telah Kau selesaikan bagi kami Bapa. Dan biarlah kami sebagai jemaat-Mu dapat melakukan setiap tugas yang telah Kau berikan bagi kami, untuk kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat menjadi penginjil-Mu Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Sebagai umat-Mu kami dapat satu tujuan Tuhan, kami dapat satu pikiran Tuhan Yesusku untuk mengerjakan mau-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat bertekun Tuhan Yesusku senantiasa di dalam pengikutan kami Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Kau lalui daripada kami, tetapi biarlah kami selalu tunduk di dalam kebenaran-Mu Bapa. Selalu kami mengaminkan setiap firman-Mu Tuhan Yesusku bagi kami, supaya apa yang telah Kau berikan bagi kami, kami dapat kerjakan dengan Tuhan Yesusku kasih yang daripada-Mu Bapa, dengan kasih mula-mula yang telah Kau berikan bagi kami. Dan Tuhan Yesusku kami berdoa supaya setiap umat-Mu Tuhan dapat menantikan Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Setiap harinya kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Setiap harinya kami Tuhan Yesusku mencari wajah-Mu Bapa, sehingga Roh Kudus-Mu Bapa yang telah Kau berikan bagi kami, yang telah Kau tinggalkan bagi kami, tinggal di dalam kehidupan kami ini Bapa. Dapat Tuhan Yesusku kami mengalahkan si aku kami, bahwasanya kami bukanlah diri kami lagi Tuhan, tetapi Engkaulah Bapa yang tinggal di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran Tuhan Yesus, di dalam ucapan kami Bapa, supaya ucapan-ucapan yang hidup, ucapan-ucapan yang penuh kuasa Tuhan, itu yang akan Bapa menjadi milik kami Bapa setiap harinya. Dan itulah Bapa lawatan-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa setiap kebenaran-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Inilah doa kami kepadamu, dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa-Mu menghalang-halangi setiap kebenaran firman Tuhan dinyatakan untuk jadi di dalam kehidupan kami. Tinggalkan setiap hati kami di dalam nama Yesus. Tidak percaya akan setiap janji-janjinya Tuhan, tidak percaya akan segala apa yang telah difirmankan Tuhan bagi kami. Tinggalkan di dalam nama Yesus. Mengandalkan akal pikiran sendiri, tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Tidak mau mengerjakan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan setiap harinya. Tinggalkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Menolak akan setiap pekerjaan Tuhan yang akan menjadi milik kami di dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap pribadi kami, menghalang-halangi kepenuhan Roh Kudus menjadi milik kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Menutup mata akan setiap tangan Tuhan yang terbuka bagi kami. Kami hancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tidak mau mengangkat pujian penyembahan hanya bagi nama Tuhan. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nama-Mu yang disorakan Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan senantiasa Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu Bapa telah tinggal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu telah memenuhi kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Hingga Kau datang untuk kedua kalinya di atas bumi ini, kami dapat terangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena itulah janji yang kekal bagi kami senantiasa, umat yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mari sama-sama kita berkata amin. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tangga, aku muliakan dan ku agungkan. Kau menjadi sembahku, nyanyi hosana, nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tangga, aku muliakan dan ku agungkan. Kau menjadi sembah, nyanyi hosana, nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tangga, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, nyanyi hosana, nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tangga, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami tinggikan. haleluya. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Segala usaha kami berkenan di hadapan-Mu. Korban persembahan kami juga berkenan bagi-Mu. Kami bersyukur satu persatu firman-Mu kami genapkan dalam hati kami. Setiap hari-hari kami jalani dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Segala apa yang kami perbuat, kami lakukan sebagaimana kami mengerjakan kepada-Mu. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kami, mengajari kami, dan Dia menjadikan kami sempurna. Amin. Seperti firman Allah. Kami adalah umat yang dibentuk, 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 dibentuk,
supaya kami jangan sedikit pun sengaja melakukan kesalahan. Tapi jikalau kami melakukan kesalahan, kami percaya kesalahan itu memperbaiki diri kami semakin baik. Amin. Dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Segala pujian dan hormat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Kami tetap kembalikan kemuliaan sorak kemenangan hanya bagi-Mu saja. Dan kami telah menggenapkan firman-Mu. Kami menjadi pemuji penyembah-Mu. Amin. Tidak ada duka, tidak ada kepahitan, tidak ada marah, tidak ada kebencian. Amin. Kami tidak akan dapat memuji-Mu jikalau kami tetap tinggal di dalamnya. Dosa sudah Engkau angkat, hidup kami sudah Engkau pulihkan. Dan sekarang Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus bagi kami. Supaya kami benar-benar sesuai dengan firman Allah. Amin. Karena masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang Dia berikan kepada kami. Kami perlu bersatu hati. Kami perlu bersemangat, kami perlu berdoa, kami perlu berpuasa. Dan kami perlu bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan yang menjadi penyembuh bagi kami. Amin. Dan Engkau telah menyembuhkan siapapun kami yang sakit. Dengan iman dia terima kesembuhan. Amin. Dan imannya semakin kuat. Amin. Imannya semakin kudus di hadapan-Mu Amin. Tuhan. Dan firman Allah pada saat ini yang akan kami dengarkan. Ini menjadi rema bagi kami. Amin. Kami tahu tidak begitu mudah bagi kami untuk percaya dan menerima firman-Mu. Tapi berkat Roh Kudus yang membimbing kami dan yang mengajari kami dan yang berdoa bagi kami, tidak ada yang mustahil. Amin. Tetap kami arahkan pandangan kami kepada firman Allah yang kami dengarkan. Amin. Baik telinga kami sendengkan kepada firman Allah. Supaya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang baik untuk mengalami pertumbuhan, berbuah dan diberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya, selamat hari Minggu. Baik, kita salam sebelah kita saudaraku. Bagaimana kabarnya? Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Adakah yang mengantuk? Tidak ada ya. Semua kita baik-baik saja saudaraku. Sama seperti firman Tuhan berkata, sebagaimana jiwa kita baik-baik, maka tubuh kita juga baik. Tapi kalau saudara merasakan tubuh saudara sakit, terima firman Tuhan. Jadikan menjadi iman bagi saudara. Dan iman itu menguatkan saudara. Iman itu saudaraku menguduskan saudara. Dan iman itu ya memberikan kepada saudara kelegaan. Karena iman kita oleh karena kita mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan berlimpah berkat. Dan Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, berbuah dan diberkati. Mari kita raih ini saudaraku. Ya, mari kita melangkah maju. Amin saudaraku. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Sorry saudaraku, sedikit agak terganggu saudara ya. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Saudaraku, Allah menginginkan kita semua menjadi pemuji dan penyembah. Karena itulah sifat Allah yang hidup yang kita sembah. Sehingga sifat itulah yang kita ambil sehingga kita dapat memuji dan menyembahnya. Amin saudaraku. Nah, kita sebagai anak kita punya orang tua. Lalu saudaraku ada sifat orang tua yang baik yang turun bagi kita.
Nah demikianlah saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya mudah bagi kita untuk berpindah. Apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, sifat yang baik itu tinggal kita memindahkan. Sifat Allah itu menjadi sifat bagi kita. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan minggu yang lalu juga sudah saudara diberkati. Juga saudara telah berusaha untuk menjadi pemuji penyembah bagi Allah yang hidup. Dan saudara juga merasakan pujian penyembahan saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Juga memberkati roh saudara. Sehingga saudara semakin ingin memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Dan saudara lupa kepada masalah yang sedang saudara hadapi. Gak lagi fokus ke sana, saudara kasih. Memang kalau kita terlalu fokus kepada dunia ini, kita akan terganggu. Rohani kita akan terganggu, saudara kasih. Karena firman tidak pernah berubah. Kesetiaan kita tetap kepada Allah dan kepada kebenaran firman Allah. Amin saudaraku. Juga saudaraku tadi sudah disampaikan Ibu Meli bagi kita. Bahwa firman Tuhan pada hari Minggu itu kita dapat menyembah, kita dapat memuji, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita setiap hari berusaha mencari kebaikan Tuhan yang sudah kita dapatkan. Dan kita rindu supaya Tuhan menyatakan kembali kebaikannya kepada kita. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau saudaraku mengenal kebaikan keempat anak-anak saya, pertama-tama terlebih dahulu saya memulihkan keadaan saya, hubungan saya dengan Tuhan. Supaya saya bisa, saudaraku, pemulihan yang saya dapat dari Tuhan bisa saya kerjakan untuk anak-anak saya. Amin saudaraku, sehingga ketika saya berbicara, sehingga ketika saya saudaraku duduk bersama dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, selalu yang baik yang saya inginkan untuk saya sampaikan. Tidak pertengkaran, tidak perselisihan. Amin saudaraku, supaya kami bisa bersama-sama menata hidup ke depan. Bersama-sama saudaraku membangun hidup, membangun masa depan. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan bukan hanya karena kebaikannya saja. Amin saudaraku, bukan saudara kasih. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya kebaikannya saja saudara kasih. Tetapi semua yang ada bagi kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Apakah itu harta kita, apakah itu saudaraku kejabatan kita, apakah karunia-karunia kita. Bukan hanya kebaikannya saja. Kita hidup bukan hanya kebaikannya saja. Tapi kita hidup untuk mempermuliakan namanya. Karena jikalau kita mempermuliakan namanya, maka kita menjadi berkat, menjadi terang saudara kasih. Amin saudaraku. Haleluya. Bagaimana kita dapat memuji dan menyembah Tuhan? Kita harus mengingat kebaikannya. Yang pertama saudaraku, kasihnya tidak berkesudahan. Sekalipun saudara tidak mengasihinya, kasihnya itu sudah dimateraikan. Kasihnya itu hidup, tidak pernah mati saudaraku. Lalu yang kedua saudaraku, kesetiaannya berlangsung terus sampai selama-lamanya. Seandainya pun saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara rasakan. Tetapi saudaraku, karena Dia adalah pencipta kita, Dia yang menyediakan segala yang kita butuhkan, layaklah kita sembah Dia, layaklah kita puji Dia saudaraku. Amin saudaraku. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang berkenan baginya saudaraku. Amin. Semua dasarnya adalah kebenaran firman Allah. Datang kita saudaraku kepada Tuhan, beribadah, melayaninya, semua didasari dengan kebenaran. Amin. Kemana Tuhan tujukan berkat yang Dia sediakan sejak tadi Dia menantikan kita. Kemana Tuhan berikan karunia-karunia sejak tadi Dia sudah
menyiapkan karunia-karunia itu kepada saudara dan kepada saya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Allah, saudaraku. Karena itulah yang berkenan baginya. Amin, saudara. Kita ini enggak ada satu pun layak dan berkenan baginya, saudaraku. Karena kita ini manusia biasa yang bisa setiap saat dan kapanpun jatuh dalam kejahatan, kesalahan, kebimbangan dan keraguan-raguan. Kalau kita hitung saudaraku, berapa kali kita bimbang sejak tadi pagi sampai kita sampai di tempat ini, saudaraku. Gak ada yang layak. Tapi karena kebenaran firman Tuhan itu yang berkenan baginya. Jadi jangan saudara lupa, jangan saudara lalai, simpanlah kebenaran firman Tuhan. Paling tidak satu ayat ketika saudara melangkah. Apakah itu beribadah, melayani Tuhan. Apakah itu saudaraku meneruskan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Bekerja apapun saudara kasih. Amin saudaraku. Biarkan firman Tuhan itu menjadi kebenaran bagi saudara. Kita tidak dapat melawan dunia ini. Isi dunia ini banyak penuh dengan kejahatan saudara kasih. Kalau kita tidak menyimpan firman di dalam hati kita, kita tidak memiliki iman. Dan kita gampang ragu diombang-ambingkan, saudara kasih. Sudah begitu jauh perjalanan kita ikut Tuhan. Amin saudaraku, baiklah kita kembali seperti anak kecil yang memiliki hati yang tulus. Dan kita ini menjadi berkat bagi generasi yang di bawah kita. Banyak saudaraku tujuan hidup kita yang baik dan untuk memberkati kita. Amin. Banyak saudaraku tujuan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Dan kita harus bersama-sama mengerjakannya supaya sampai saudaraku kepada kehendak Tuhan. Jangan satu pun yang tertinggal saudara kasih. Haleluya saudaraku. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, pasti kita akan beribadah bersungguh-sungguh. Kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, maka melayani pun kita pasti sungguh-sungguh. Kalau kita ditanya saudaraku, apakah kita ingin melayani? Jawaban kita tidak. Karena kita perlu bebas. Amin saudaraku. Saudaraku pada waktu minggu yang lalu, waktu saudaraku kami di perjalanan bersama dengan Eunike. Lalu panjang cerita saudaraku tentang rohani, pertumbuhan rohani, iman, saudara kasih. Amin. Juga saudaraku yang kita rasakan itu adalah satu keuntungan. Ternyata itu merugikan kita saudaraku. Sering kali kita merasakan setelah kita bertumbuh. Lalu saudaraku kita lagi santai dan tidak berjaga-jaga. Kita merasakan dulu itu adalah satu keuntungan bagi kita. Padahal sebenarnya saudaraku tidak. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Nah oleh karena itu setiap waktu kita persiapkan waktu kita supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi seperti manusia. Karena satu pun di antara kita enggak ingin kemudian kita menyesal saudara kasih. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini saudaraku, keeratan dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, hubungan yang baik dengan Tuhan ini dasar kita supaya kita dapat memuji Tuhan. Supaya kita dapat bersyukur senantiasa kepadanya. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepadanya. Amin saudaraku. Sekalipun gak baik keadaan kita, kita dapat saudaraku memuji dia. Kita dapat saudaraku bersyukur kepadanya. Karena hati yang seperti itulah yang dicari Tuhan saudaraku. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku yang kasih, jangan berhenti hanya hubungan yang baik saja. Jangan berhenti saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, kita harus menjadi penyembah bagi dia. Bagaimana kita bisa menyembahnya? Kita harus memiliki hubungan yang erat. Tanpa hubungan yang erat dengan dia, maka kita tidak juga bisa menyembahnya saudaraku. Karena penyembahan ini adalah persembahan yang hidup yang kita berikan kepadanya. Amin. Haleluya. Amin saudaraku. Saudaraku yang kasih, kalau kita ditanya satu persatu, lebih banyak kekecewaan yang kita alami.
yang kita rasakan sekalipun saudaraku kita ikut Tuhan saudaraku. Entah itu dari diri kita, dari keluarga kita, dari mana-mana saudara kasih. Amin. Karena itulah perjalanan hidup kita. Tanpa itu kita tidak pernah mengalami ujian dan pencobaan. Dan bagaimana kita naik kelas. Dan bagaimana kita saudaraku menjadi orang rohani yang murni. Orang rohani yang setia, orang rohani yang tulus hati. Dari kejahatan, dari kesalahan, dari kebimbangan, dari keraguan. Dari keputusan yang salah, dari kekotoran itu kita diangkat Tuhan. Disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan. Amin. Dan sekarang ini Roh Kudus ada bagi kita saudaraku. Mari kita bersahabat erat dengan Roh Kudus. Mari kita suruh memberikan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita juga gak ngerti firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja bagi saudara. Apa yang saudara inginkan. Dan dia berdoa untuk saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku, pada waktu hari Kamis. Kenaikan Tuhan Yesus. Kita juga sudah diberkati firman Allah lewat Bang Philip. Supaya kita tetap bersatu. Amin saudaraku. Supaya kita menantikan saudaraku 2 minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang saudara nantikan? Saudara doakan itu kepada Tuhan. Kalaupun saudara sudah berbahasa lidah, itu tandanya saudara penuh. Tetapi tidak sampai hanya itu saja tanda saudara penuh. Amin saudaraku. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu kebenaran yang penuh di dalam diri kita. Amin saudaraku. Apa yang mau saudara nantikan? Pada waktu saudaraku sebelum hari Kamis saya sampaikan kepada Bang Philip. Ini harus kau tekankan di dalam firman Tuhan yang kau sampaikan. Amin saudaraku. Salah satu ini penantian. Amin. Bagaimana sikap hati kita yang sedang menanti janji. Janji itu bukan hanya baptisan Roh Kudus saja. Saudara sudah dipenuhi oleh baptisan Roh Kudus. Apa yang saudara sedang nantikan? Tuhan berjanji dia akan curahkan kepada saudara. Tuhan berjanji dia akan genapi bagi saudara. 2 minggu ini saudara dengan ketat hubungan saudara dengan Tuhan. Supaya saudara dapatkan janji yang dijanjikan Tuhan bagi saudara. Apa menurut saudara yang perlu Tuhan genapkan bagi saudara dalam 2 minggu ini? Bukan berarti setelah 2 minggu kita enggak lagi saudaraku menantikan. Tidak. Amin saudaraku. Kita perlu bersatu hati dengan keluarga kita. Menantikan janji itu. Kita perlu bersatu hati, berdoa bersama dengan keluarga kita. Menantikan janji itu. Kita perlu bersepakat dengan keluarga kita. Menantikan janji itu. Janji apa yang perlu digenapkan Tuhan dalam hidup saudara. Dengan saudara fellowship dengan keluarga saudara. Dengan saudara bersatu hati dengan keluarga saudara. Amin saudaraku. Supaya semua kita ini memuliakan Tuhan. Dan dunia melihat saudara adalah terang. Dunia melihat saudara adalah garam. Dunia melihat saudara adalah teladan dimanapun saudara berada. Mari katakan amin saudaraku. Saudaraku, pada waktu hari Kamis kita mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Tamba dengan Ibu Zebua. Ini gambaran seorang murid dan seorang guru. Dan kita diberkati dengan luar biasa kesaksian lewat pengalaman hidup mereka setelah lahir baru. Lalu kemudian saudaraku bertumbuh dan kemudian menjadi besar dan kemudian saudaraku melayani dan kemudian berbuah, saudara kasih. Dan mereka cerita, inilah buah kami, saudara-saudara. Selama kami ikut Tuhan dan inilah murid saya dan inilah guru saya.
Ada banyak yang bisa kita petik dari kesaksian mereka. Di mana setelah mereka lahir baru, sampai pada hari ini mereka tetap setia. Baik itu beribadah, begitu juga melayani. Dan mereka tidak cerita bagaimana pergumulan, kepahitan yang mereka alami. Baik itu setelah menjadi anak Tuhan, setelah bertumbuh. Tapi mereka mau menyaksikan kepada kita bagaimana hebatnya Tuhan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari, baik hubungan mereka sebagai guru dan sebagai murid. Dan ini langka. Saya sendiri ada murid saya, saudaraku, udah pergi dia, saudaraku. Karena dibilangnya gak cocok kita, Kak. Badanku kecil, badan kakak besar. Aku pulanglah dulu ya. Dadah, Kak. Amin, saudaraku. Tapi gak sampai di situ saja hubungan itu, saudaraku. Saya menganggap waktu dulu itulah dia. Waktu sekarang inilah dia. Karena firman Tuhan juga saudaraku berkata, ada waktu menabur, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu berbuah. Haleluya, saudaraku. Kita tidak bisa lagi menuntut hidup kita harus sama, hidup orang itu harus sama. Tidak bisa, saudara kasih. Amin, saudaraku. Karena perubahan hidup terus akan Tuhan berikan kepada kita. Bertambah baik, bertambah sempurna, saudara kasih. Amin. Saya percaya, saudaraku, murid saya itu diberkati dengan luar biasa. Dan dia, saudaraku, bersaksi, kakak tahu aku menjadi pemimpin KKS di sini. Baik, baru saya berkati kau. Kalau kau tidak memimpin KKS, kalau kau hanya jemaat biasa, tak akan pernah kau berkati kau. Amin, saudaraku. Karena saya adalah gurunya. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, demikian juga kesaksian yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Tamba dan oleh Ibu Jebua. Mereka, saudaraku, menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan yang mereka dapatkan. Berkat-berkat Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara kasih. Saya juga tidak bisa lagi menceritakan kepada saudara, karena sebagian saudara sudah banyak mendengarkan ceritanya, saudaraku. Tapi semua itu mustahil. Mustahil, saudaraku, Ibu Tamba bisa menyekolahkan anaknya karena dia single parent. Mustahil, saudara, dia bisa menguliahkan anak-anaknya sampai sarjana. Karena saya tahu pekerjaannya apa, saudara kasih. Amin. Begitu juga Ibu Jebua. Mustahil dia, saudaraku, bisa bertahan sehat, saudaraku. Dan sampai hari ini dia bisa menjadi pendoa syafaat. Mustahil, saudaraku. Karena saya tahu pekerjaannya, saudaraku, adalah pekerjaan keras. Amin. Saya dapat, saudaraku, melihat kepada kehidupannya menjadi contoh, saudara kasih. Kalau saya sakit, saya ingat Ibu Jebua. Wow, dia aja tua seperti itu, bukan tua kali ya. Dia aja udah umurnya lanjut dan pekerjaannya sejak awal keras. Kenapa saya harus sakit? Amin. Sakit rohani, sakit jasmani, ekonomi. Dia saja, saudaraku, tenang-tenang saja. Uang sedikit pun dia bisa menginjil. Penjaga malam pun dia injili, saudaraku. Dia cepat-cepat keluar. Dri, saya tunggu kau di luar ya. Begitulah kencangnya suaranya sama Andri, saudaraku. Ya, Mak. Amin. Lalu dia, saudaraku, duduk di depan sana. Dia injili. Lalu waktu saya lewat, tunggu Bu. Apa Bu Jebua? Saya sudah menginjil Bapak itu. Tuhan Yesus memberkati. Semangatnya itu, saudaraku. Kita yang muda harus belajar kepada orang tua. Amin. Dan orang tua juga, saudaraku, harus mengakui kekuatan anak muda. Mereka masih kuat, energik, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Dan kita lihat juga, saudaraku, mereka tidak menuntut apa-apa antara murid dan guru. Hubungan mereka, hubungan yang baik. Hubungan, saudaraku, yang baik. Ya, hubungan yang saling memberkati, hubungan yang saling membangun. Tidak pernah sekalipun saya, saudaraku, mendengarkan cerita dari Ibu Tamba, aku gak suka dengan Ibu Jebua. Lalu Ibu Jebua, saudaraku, dengan ceplos-ceplosnya ngomong dan dia berkata, Bu, tunggu dulu, aku gak suka sama Ibu Tamba.
Gak pernah sekalipun dia mengatakan itu kepada saya. Haleluya. Saya yakin saudara kekasih, kita diberkati dari kedua hamba Tuhan ini bukan dari ekonominya. Bisa saja ekonomi mereka pas-pasan seumur hidup mereka. Amin. Tapi pemberian mereka kepada Tuhan itu gak bisa kita tahan-tahan. Dan mereka juga gak bisa menahannya. Keluarga juga gak bisa menahannya. Kalau keluarganya menahan ibu Jebua, dia berontak saudaraku. Kau gak bisa mengatur hidupku. Amin saudaraku. Karena memberi itulah dia umur panjang. Karena menginjil itulah dia sehat. Secara fisik pun dia sehat saudaraku. Demikian juga ibu tambah. Karena dia melayani Tuhan. Dia beriman, anak-anakku nanti menjadi kemuliaan bagimu Tuhan. Ekonomiku yang sedikit ini Tuhan menjadi kemuliaan juga bagimu. Sehingga dia bisa saudaraku membeli rumah. Walaupun rumah itu saudaraku di perumahan. Tapi kita yakin sudah cukup, saya berkata kepada ibu tambah. Sudah cukup bu, gak usah bangun-bangun lagi rumah ini. Karena lebih irit, semuanya irit. Menyapu, tenaga, waktu dan segala-galanya irit. Amin saudaraku. Saudara jangan mencontoh rumah yang besar. Haleluya. Baik kita lanjut saudaraku. Nah Alkitab mengatakan memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Kita baca Mazmur 33 ayat 1. Satu dua ya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi saudaraku sebagai orang percaya kita dapat memuji Allah. Sekalipun kita sedang dalam masalah dan penderitaan. Amin saudaraku, sekalipun demikian keadaan kita. Karena kita dalam saat seperti itu bisa mampu dikuatkan oleh Roh Kudus. Percaya dan beriman. Sehingga iman kita itulah yang menuntun kita menghampiri dia dan layak di hadapannya. Amin. Haleluya. Yang kita cari adalah kebenaran firman. Haleluya saudaraku. Karena kita yakin masalah baik penderitaan, keadaan kita sedang buruk. Dan kita yakin Tuhan sedang bekerja bagi masalah pergumulan yang kita hadapi. Dan dia menjadikan baik semuanya. Amin saudaraku. Satu kebaikan tertanam di dalam hati saudara itu menjadi baik bagi semuanya saudaraku. Dan itulah yang keluar dan yang saudara lakukan. Seperti kebaikan yang tertanam di dalam hati saudara. Amin saudaraku. Saudaraku, Daud mengakui dosa yang dia lakukan. Yaitu dia berzina dengan Batseba. Kemudian untuk menutupi perzinahannya itu. Dia membunuh suami Batseba yang bernama Uria. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia tidak berhenti di dalam dosa yang dia lakukan. Dia berusaha mencari kebenaran dan di mana dia tahu sekali Tuhan itu hidup. Dia tahu sekali Tuhan itu setia. Karena berkali-kali dia mendapatkan pertolongan Tuhan lewat kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang diberikan kepadanya. Berkali-kali dia hampir mati. Berkali-kali dia saudaraku. Ya dia ditipu saudara kasih. Tetapi saudaraku dia tidak berhenti di situ. Amin saudaraku. Walaupun kita tahu sejak itu. Keluarganya tidak lagi sama. Ada akibat oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud. Itu turun bagi keluarganya saudaraku yang kekasih.
Daud ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Jikalau dia, saudaraku, mengetahui dan mengerti kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kepada firman Allah, dia mudah sekali hatinya terenyuh. Mudah sekali hatinya, saudaraku, terbawa dengan apa yang dia rasakan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dosa yang dia lakukan, dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menyesal sungguh-sungguh. Dan dia mengakukan semua dosa yang dia lakukan. Dia tahu Tuhan sanggup mengampuninya. Dia tahu, saudaraku, Tuhan setia bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika saudaraku Daud ini sungguh-sungguh menyesal, lalu dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah mengampuninya. Amin, saudaraku. Dia seorang raja. Dia orang yang diurapi. Dia orang yang dihormati. Tetapi saudaraku, itu tidak menjadi patokan baginya. Dia telah berdosa. Dan dia harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa yang dia lakukan. Dan dia tahu hanya Tuhan yang dapat mengampuninya. Amin. Maka Allah, saudaraku, mengampuninya. Mari kita lihat, jangan terus tinggal dalam dosa. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 24. Selain kebaikan Tuhan, kita juga, saudaraku, harus memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Daud ini. Karena kita juga bisa jatuh kepada dosa, jatuh kepada kejahatan dan kesalahan. Dan kita memiliki hati seperti hati Daud, hati yang sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh menyesal oleh karena kejahatan, dosa yang kita lakukan. Karena itulah satu-satunya meyakinkan diri kita, Tuhan menerima kita kembali, saudaraku. Siapapun saudara, siapapun kita, saudaraku. Semua itu tinggal, semua yang kita dapatkan, baik itu karunia yang kita miliki sekarang ini semua, saudaraku, akan tinggal. Tetapi kita perlu hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Jadi kita perlu, saudaraku, mengakui kejahatan dosa yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kita kembali dia pulihkan. Kita lihat, saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 24. Mari kita baca. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Amin, saudaraku. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika hati Daud sungguh-sungguh
mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyucikan dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga saudaraku yang kekasih, Daud kembali bangkit lalu maju. Amin. Pertobatan yang diberikan Tuhan kepada Daud membuka jalan baginya. Membuka jalan hidup baru bagi keluarganya. Lahirlah Salomo sebagai anak dari Daud dan Betseba. Dan anak ini dikasihi oleh Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, demikian juga bila kita datang kepada Yesus. Jikalau kita mengaku dosa kita dengan hati yang sungguh-sungguh dan menyesal semua yang kita lakukan, dan kita tahu akibat yang kita lakukan kalau kita tidak datang kepada Tuhan, semua menjadi sia-sia. Maka Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Dan Tuhan memberikan hidup baru, jalan yang baru bagi kita untuk dapat menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertobatan itu, pengampunan yang diberikan Tuhan membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan minta kepada kita. Daud tidak melihat kepada kehebatan dia sebagai raja, sebagai laskar, sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Saudara kasih. Amin. Dia indahkan itu. Artinya saudaraku, dia tidak akan bisa selamat dengan jabatan itu. Tapi dengan hatinya, di mana dia juga pernah mengalami kesetiaan Tuhan sebelum itu. Dan hati yang samalah yang dia bawa kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia menyesal dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan itu jalan yang baik bagi keluarga Daud. Tuhan memberikan hidup yang baru bagi keluarga Daud. Oleh karena pertobatannya, oleh karena pengampunan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak hanya saudaraku menikmati kebaikan Tuhan, tetapi keluarganya juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin saudaraku. Saudaraku, kita ini apa? Kita ini saudaraku lebih di bawah dari Daud. Kita ini masih biasa-biasa saudaraku. Tapi Tuhan angkat kita menjadi luar biasa. Amin. Dia angkat kita menjadi layak di hadapannya. Dia angkat keluarga kita menjadi layak, menjadi pemuji penyembah baginya, melayaninya, beribadah kepada yang hidup, saudara kasih. Semua kebaikan dan kemuliaan Tuhan itu yang membuat kita rendah, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Benar sekali. Kalau bukan karena pengampunan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka saudaraku, jalan kita buntu semuanya. Amin saudaraku. Tetapi karena dengan kesungguh-sungguhan hati kita datang kepada Tuhan, mengakukan dosa kita dengan sungguh-sungguh saudaraku. Kita bukan hanya memuji dan menyembahnya saja. Tapi dia berikan hidup baru untuk saudara tempuh. Amin saudaraku. Karena pengampunan daripada Tuhan itu awal hidup kita maju. Mari setelah kita saudaraku diampuni Tuhan, melangkahlah maju sama seperti Daud. Amin saudaraku, dia tidak lagi merasakan rugi apa yang dia rasakan keuntungan baginya saudaraku. Tetapi dia melangkah maju. Dan dia berdamai dengan dirinya, dia berdamai dengan saudaraku dengan Tuhan. Dan dia berdamai dengan istrinya dan keluarganya. Dan hasilnya saudaraku, Tuhan mengubah keluarganya. Dan tetap keluarga Daud saudaraku membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Daud menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Dia memuji Allah dengan segenap hati. Mari kita lihat saudaraku 2 Samuel 22 ayat 47.
2 Samuel 22 ayat 47. Kita baca 1-2 ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Yang pertama dikatakan Daud. Daud mengakui Tuhan hidup. Oh luar biasa saudaraku. Amin. Sehingga saudaraku dia menjadi raja tetap rendah hati. Ketika dia berdosa dia tidak menyombongkan diri. Tapi dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang seperti ini yang perlu kita miliki. Kita lihat saudaraku dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Berarti kita menyerahkan segala kehidupan kita. Kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Bersama keluarga kita hidup dengan Tuhan. Bersama dengan pekerjaan kita, kita mengerjakan bersama dengan Tuhan. Harta yang kita miliki kita kelola bersama dengan Tuhan. Katakan amin bagi yang mengerti. Haleluya saudaraku. Luar biasa saudaraku. Daud menjadi kesaksian bagi kita pada hari ini. Amin. Saudaraku, Tuhan mengizinkan Daud menulis kisahnya di dalam Alkitab ini. Kebenaran yang dia lakukan saudaraku. Supaya turun-temurun menjadi berkat. Ada amin saudaraku. Haleluya. Inilah hidup kita karena Tuhan hidup. Kalau kita mengakui Tuhan itu hidup, maka semakin takut kita akan Tuhan. Semakin gentar kita kepada firman Allah. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada firman, apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita? Amin. Uang tidak ada yang dapat menjamin hidup saudara dari dunia ini. Baik hubungan. Amin saudaraku. Tapi Tuhan dengan jelas mengatakan hubungan kita dengan Tuhan itu kekal. Demikian juga hubungan suami istri apapun tidak boleh bercerai. Amin saudaraku. Hubungan keluarga itu saudaraku diperumpamakan seperti hubungan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Jadi jangan berharap hubungan dengan teman, hubungan dengan yang lain. Gak ada yang menjamin, gak ada yang langgeng saudaraku. Tapi Tuhan berkata, jikalau kita mencari Tuhan, jikalau kita mencari kebenarannya, cari saudaraku kebenarannya. Amin saudaraku, kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, selebihnya biarkan Tuhan saudaraku mengerjakan bagi saudara. Haleluya saudaraku. Yang kedua saudaraku yang kasih, Daud memuji dan meninggikan Allah dan dia menyebut gunung, batu dan keselamatan. Tadi juga ini sudah dibaca oleh Kak Andri kepada kita. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca saudaraku. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya ayat 1 sampai 5. 1-2 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali dan hukum bagi sorry. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin saudaraku. Saudaraku lihat di ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Daud tidak hanya mengatakan Tuhan itu hidup. Tetapi Tuhan itu adalah gunung batu keselamatannya. Gak ada satupun manusia saudara dapat menggeser gunung batu. Amin. Demikian juga saudaraku tidak ada satupun yang dapat mengubah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya saudaraku.
Daud memuji dan meninggikan Allah. Karena dia gunung, batu dan keselamatannya. Dalam Mazmur 103 ini, Daud menulis melalui kesaksian hidupnya. Dan dia berkata kepada kita pada saat ini, apapun masalah dan beban berat yang saudara hadapi, itu tidak menjadi alasan bagi saudara tidak memuji dan menyembahnya. Jikalau itu menjadi alasan bagi saudara, baca firman Tuhan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini. Amin saudaraku. Karena apa yang dikatakan Daud lewat Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini saudaraku, kita sudah alami. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Kita sudah alami. Dan Daud ini saudaraku fokus kepada kebaikan Tuhan yang dia dapatkan. Lewat kerajaannya, keluarganya, pekerjaan-pekerjaannya. Daud yang sama, yang diberkati, yang mengalami. Demikian juga kita saudara kasih. Amin. Kita bisa fokus kepada kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita. Memberkati keluarga kita. Memberkati hidup kita. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, melalui Mazmur Daud ini mengingatkan kita supaya kita datang memuji Allah. Amin. Dia yang sungguh-sungguh mengampuni dosa-dosa kita. Kita sudah, saudaraku, diampuni. Haleluya. Dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita, saudaraku, berkali-kali sakit dia sembuhkan. Haleluya. Dia memahkotai kita dengan kasih dan belas kasihan. Memuaskan keinginan kita, memberi keadilan dan hukuman. Udah sering kali kita alami ini saudaraku. Haleluya saudaraku. Maka fokuskanlah saudaraku kepada kebaikan Allah. Ya, yang sudah dia kerjakan bagi kita. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi jangan saudaraku benarkan alasan apapun. Kalau kita sudah diampuni, mari kita melangkah maju. Dan disitulah saudaraku jalan yang baru ya yang akan terjadi bagi kita. Menyembah, tadi saudaraku yang kasih, bagaimana kita bisa ya memuji Allah kalau kita tidak kalau kita saudaraku tidak mengenal Allah dengan baik dan kalau kita tidak saudaraku mengingat kebaikannya. Saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, amin saudaraku. Menyembah Allah tanpa keeratan hubungan tidak mungkin kita dapat menyembah dalam roh seperti kebenarannya. Karena kita perlu bergaul erat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saudaraku yang kekasih, misalnya kalau saya hanya mengenal baiknya keempat anak-anak saya tanpa saya saudara membangun hubungan yang intim, yang erat dengan mereka, saya tidak akan bisa menyediakan yang dia inginkan. Bukan hanya saudaraku yang diinginkan oleh keluarga. Amin, ngerti saudara? Kita tidak akan pernah dapat apa yang diinginkan oleh keluarga kita kalau kita tidak bergaul erat dengan mereka. Amin? Ya, nggak usah merasa bersalah karena semua kita ini saudaraku pernah melakukan itu. Amin saudaraku. Tetapi ini harus saudara benarkan. Amin saudaraku. Saudara, walaupun kita satu keluarga, hidup bersama, ya siang malam saudaraku kita ada satu rumah. Tetapi kalau kita tidak bergaul intim, erat dengan keluarga kita, maka kita tidak akan paham. Maka kita tidak akan saudaraku dapat memuaskan dan memberikan apa yang dia perlukan. Amin saudaraku. Dan itu perlu bagi kita. Supaya jangan monoton hidup dalam keluarga, memberi dalam keluarga. Amin saudaraku. Mari kita baca 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Yang pertama saudaraku dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Mari kita baca saudaraku dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2 ya.
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu memuliakan Allah. Yang kita muliakan dalam hidup kita adalah Allah. Maka kita tidak cukup mengenal kebaikan Allah saja. Tetapi jadilah kita menjadi kemuliaan. Amin saudaraku. Artinya jadilah kemuliaan Allah itu bagi kita. Mari kita mempermuliakan Allah. Amin. Tidak cukup kita mengenal kebaikan Allah. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih, hidup kita mempermuliakan namanya. Amin. Pelayanan kita, ibadah kita. Begitu juga apa yang ada bagi kita. Segala harta yang kita miliki. Amin. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita diangkat, mendapatkan satu jabatan, ketika kita mendapatkan uang, ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, muliakan Tuhan, tinggikan Dia. Amin saudaraku. Maka semua apa yang kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita didasari dengan kasih. Haleluya. Kasih itu sederhana, tetapi saudaraku mengerjakannya berat sekali. Kalau tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita tidak tahu apa lagi yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tapi melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kita pun saudaraku bersama dengan Roh Kudus, dengan hidup tenang kita mempersiapkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Jangan kita mengikuti ibadah hanya dengan rutin tanpa berharap ada perubahan di dalam kehidupan kita. Melangkahlah seperti orang yang sudah diampuni Tuhan. Dan memang kita sudah diampuni Tuhan. Melangkah maju. Ada hidup baru yang sedang kita tempuh di depan kita, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan mengubah keluarga Daud dan dia saudaraku melahirkan anak yaitu Salomo. Dan Salomo ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Maka saudaraku kita pun, saudaraku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Maka mari kita melangkah maju. Jangan kita menganggap dulu hidup kita itu ada satu keuntungan bagi kita. Tidak saudaraku. Amin saudaraku. Tapi hidup dengan Tuhan itu satu keuntungan yang besar bagi kita. Kita ini hidup dengan Tuhan, beruntung besar kita saudaraku. Haleluya. Berilah kasih kita kepada Allah. Jikalau kita ingin disebut umat Allah, kita harus taat dan menyembah Dia dengan jujur dan tulus. Amin saudaraku. Nah, yang menjadikan kita menjadi jemaat Allah itu pengangkatan dari Tuhan. Amin. Itu pengangkatan dari Tuhan. Tetapi memiliki hati yang jujur dan hati yang tulus itu harus kita kerjakan. Haleluya. Kita harus kerjakan supaya yang dari dalam keluar dan yang keluar itu yang kita kerjakan. Mari kita lihat saudaraku bagian yang kedua. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku yang kekasih, kita membawa persembahan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Bawalah korban persembahan kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Habel membawa korban persembahannya kepada Tuhan. Yang terbaik. Haleluya saudaraku. Amin. Begitu juga sebagaimana orang Majus. Ketika mereka saudaraku mendengar bahwa Yesus telah lahir dan mereka saudaraku berangkat. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ibunya saudaraku dan Yusuf saudaraku. Mereka mengeluarkan harta yang mahal. Adalah persembahan ya bagi seorang raja. Emas, perak dan mur. Haleluya saudaraku. Nah. Amin saudaraku. Nah, emas, kemenyan dan mur. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita enggak memiliki emas, kemenyan dan mur. Tetapi saudaraku, hati kita, pikiran kita harus sama. Amin saudaraku. Tidak ada bagian yang lain dalam hati kita, juga dalam pikiran kita selain daripada Tuhan. Haleluya.
mempersembahkan kepada Allah bagian yang utama dan yang terbaik dari tuayan kita. Dengar saudaraku yang kasih. Ya, mempersembahkan kepada Allah bagian yang utama dan yang terbaik dari tuayan. Yang pertama saudaraku, yang utama adalah rohani kita. Tadi saudaraku saya sampaikan, setiap kita melangkah beribadah kepada Tuhan, tanamkan dalam hati kita, kita membawa perubahan yang besar dari Tuhan. Harapkan kita berubah saudaraku, tidak lagi kembali seperti yang semula. Amin saudaraku. Tidak lagi kembali seperti semula. Tetapi kita kembali kepada kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Jadi setiap kali kita mendapatkan berkat rohani. Jadi saudaraku, yang utama adalah rohani kita. Amin saudaraku. Setiap kali kita mendapatkan berkat yang utama yaitu rohani, kembalikan itu. Menjadi satu kesaksian. Amin saudaraku. Menjadi doa bagi saudara. Amin saudaraku. Dan untuk saudara bagikan kepada yang lain. Itu yang utama saudaraku. Tuhan tidak perlu uang kita. Karena dia dapat memakai siapapun untuk memberkati kita. Amin saudaraku. Tapi dia perlu kita. Haleluya. Jadi yang utama itu saudaraku, setiap benih yang pertama yang saudara dapat. Yang mengubah hidup saudara. Yang membuat saudara bangga kepada Tuhan. Yang memberkati saudara. Yang membuat kembali hidup saudara mekar. Kembalikan kepada Tuhan. Amin saudara, kembalikan kepada Tuhan. Lewat kesaksian saudara, doa saudara, bagikan di 4D. Bagikan bagi keluarga saudara. Saya sering sekali saudara membagikan kepada keluarga saya berkata, saya dapat firman Tuhan yang ini. Sebelum ulang tahun saya. Amin. Saya dapat firman Tuhan ini sebelum ulang tahun gereja. Kepada mereka saya sampaikan dulu saudaraku. Amin saudaraku, haleluya. Haleluya saudaraku. Yang kedua saudaraku, dan yang terbaik adalah berkat yang kita dapat dari dunia ini. Di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berusaha, berdagang, bekerja. Entah itu di instansi pemerintah maupun swasta. Apapun pekerjaan kita saudaraku. Haleluya. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Tuayan yang pertama. Itu bukan gaji yang pertama saja saudaraku kasih. Haleluya saudaraku. Tetapi saudaraku, tetap Tuhan meminta hati saudara. Hati yang jujur, hati yang setia. Ada amin saudaraku. Haleluya. Memberi kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara kasih. Saya tidak cerita tentang uang dan tentang perpuluhan. Karena kita hidup bukan karena uang. Kita perlu uang. Amin saudara. Tapi saudara harus rasakan, saya jarang saudaraku bicara tentang perpuluhan, tentang uang. Amin saudaraku. Saya percaya dan saya pegang dalam hidup saya Matius 6 ayat 33. Amin saudaraku. Dan saya pegang saudaraku Mazmur pasal 4. Bahwa hidup yang dulu kita rasakan itu satu keuntungan, satu kebahagiaan. Dan kita saudaraku mengalami hidup berkelimpahan. Seperti kami dengan Bapak, saudara kasih pada waktu ada Bapak Gembala Sidang. Tapi firman Tuhan berkata, lebih daripada itu. Lebih dari apa yang kita dapatkan. Lebih dari apa yang kita pernah rasakan. Tuhan sanggup memberikan hari ini bagi saudara. Amin. Contohnya Ibu Tamba tadi saudaraku. Saya pernah tanya kepadanya, apakah Ibu pernah bermimpi tentang rumah? Dia berkata tidak. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, berikan yang terbaik. Tuayan yang pertama bukan hanya gaji yang pertama. Tetapi saudaraku, tuayan yang pertama berdasarkan firman Allah. Ada amin saudaraku. Mungkin pada saat itu saudaraku ada janji kepada saudara. Tapi janji itu masih saudara. Iman masih belum terjadi saudaraku. Tapi itu janji. Saudaraku yang kekasih, itu adalah bagian tuayan yang pertama. Yang dapat saudara berikan. Mungkin ucapan syukur saudara. Amin. Mungkin saudara-saudara memberikan kepada orang lain, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Persembahan itu perlu, saudaraku, bukan hanya bagi gereja, bagi mereka yang saudaraku membutuhkannya. Haleluya, saudaraku. Amin. Amin. Nah, kita lihat juga, saudaraku, bagaimana persembahan Habel tadi yang terbaik dari hasil ladangnya, saudara kasih. Haleluya. Jangan kita mengikuti banyak orang mempersembahkan tanpa hasil. Karena mereka menabur dengan kesia-siaan. Sehingga saudaraku
dia tidak memikirkan hasilnya pun perlu. Amin saudaraku. Kita tidak perlu hasil yang sia-sia karena nggak bisa kita lakukan apapun saudaraku. Tetapi perlu kita lihat nilai pemberian kita supaya kita pun saudaraku melihat hasil yang lebih saudaraku. Mari kita persiapkan diri kita menerima berkat dari Allah. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Berdasarkan firman Allah yang sudah kami terima dan dengan iman dan dengan hati yang penuh percaya. Dan kami percaya kami dapat menjalani firman Tuhan ini bersama lewat pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengenal kebaikan Tuhan semakin dalam hidup kami. Sehingga kami juga dapat mengingat kebaikan Tuhan yang begitu nyata yang sudah kami terima. Sebagai pemuji dan penyembah-Mu, kami perlu terlibat bersama dengan firman Allah. Kami perlu campur tangan-Mu dalam segala urusan-urusan kami. Amin. Apalah diri kami ini Tuhan, jikalau kami lihat kehidupan kami, jikalau kami lihat kekurangan-kekurangan kami, semua menjadi terbatas. Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya kepada kami. Amin. Untuk siap sedia kami memberikan hidup kami menjadi pemuji penyembah-Mu. Amin. Lewat kami mendengarkan firman-Mu, kami menemukan ayat firman Tuhan untuk mengeratkan hubungan kami dengan-Mu. Supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Amin. Apa yang kami rasakan rugi untuk mempersembahkan kepada-Mu. Karena itu satu keuntungan bagi kami. Kami harus tunduk dan taat. Supaya kami dapat menjadi pemuji penyembah yang benar di hadapan-Mu. Amin. Itulah yang Kau inginkan. Kami telah melakukan itu bagi keluarga kami. Sehingga tinggal kami memindahkan kepada Tuhan. Dan tidak sulit bagi kami sebenarnya untuk mengalami kebaikan Tuhan. Begitu juga untuk mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Tetapi kami masih perlu diteguhkan oleh firman Allah. Perlu percaya pada firman Allah. Amin. Perlu melakukan firman Allah. Supaya semua kami memiliki hati yang tulus dan hati yang jujur. Kau bersedia memulihkan hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan bersaudara. Kau telah mengajari kami lewat firman Allah supaya kami jangan tinggal dalam kekurangan, baik itu di dalam dosa. Tetapi kami harus datang kepada Tuhan dan mengaku dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Mengakukan dosa kami di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengampuni kami lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Sehingga kami dapat melangkah maju. Dan ada di atas kami
yaitu terang Tuhan menerangi kami. Amin. Dan kami lihat ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami, Amin. mendatangkan damai sejahtera. Amin. Kaulah yang mendengar dan menjawab setiap doa umat-Mu ini Tuhan. Amin. Dan biarlah kami semua datang beribadah dan melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan dengan rutinitas. Dan setiap kali kami menabur dengan hati yang sungguh-sungguh, jangan pernah kami mau dengan kesia-siaan. Karena kami perlu menuai, kami perlu hasilnya juga Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi semua pemimpin 4D dan pelayan. Amin. Supaya mereka dapat meneruskan ini kepada jemaat-Mu di 4D Tuhan. Dan berkati juga jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga dapat bersaksi. Amin. Bahwa hanya oleh karena hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, mereka dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Jadilah kami sebagai umat GKI Padang ini menjadi pemuji penyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Halo saudaraku, sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita berdoa di Roh Kudus. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih bahwa segala penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa datang di hadiran-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, tetapi hanya bisa kami kasih Tuhan Yesus, yaitu doa kami dan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan, betapa luar biasanya Engkau memberkati kami, menolong kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih kepada-Mu pada hari ini Tuhan, yang selalu memberkati kami lewat kepada firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kepada firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, biarkanlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi kami Tuhan Yesus, haleluya. Biarkanlah kami selalu Tuhan Yesus mengingat kembali kepada firman-Mu Tuhan, yang disampaikan hamba-Mu bagi kami pada hari ini Tuhan. Biarkanlah kami selalu Tuhan Yesus menerima kepada firman-Mu dengan hati penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu bahwa juga pelayanan gembala sidang kami pada hari ini Tuhan, yang telah memberikan kepada kami Tuhan makan rohani kami dengan luar biasa pada hari ini Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kepada firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkat juga Tuhan Yesus ibu gembala sidang kami yang selalu melayani-Mu, yang selalu Tuhan Yesus memberi kepada kita firman-Mu Tuhan. Kami juga percaya ibu gembala sidang kami Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan, supaya ibu gembala sidang kami memiliki umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan, itulah menjadi miliknya Tuhan. Karena dia adalah Tuhan Yesus hidup dalam firman-Mu Tuhan. Dia tetap bersandar kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, orang tua rohani kami ini selalu Kau berkati Tuhan. Hal-hal yang baru Tuhan sebagai kenyataan bagi gembala sidang kami. Kami juga berdoa bahwa juga ada hamba-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini. Ada juga Dr. Philip, begitulah juga Dr. Ripka, juga Markus dan Unike Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka sekeluarga Tuhan. Biarkan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa, ada bagi mereka Tuhan. Biarkan juga pelayanan mereka Tuhan menjadi contoh bagi kami seluruh umat GKI Padang Tuhan. Bagaimana juga mereka Tuhan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarkan juga kami Tuhan mengambil itu semuanya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu bahwa juga persembahan kami pada saat ini Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Kami percaya setiap persembahan kami yang kami urutkan di kantong persembahan, biarkanlah Tuhan yang memberkatinya. Begitulah juga kami yang masih belum memiliki pekerjaan, ya kami berdoa kepada-Mu Tuhan, berkati semua umat-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki pekerjaan Tuhan Yesus, haleluya. Apapun yang mereka inginkan pekerjaan mereka, Engkau tolong mereka, Engkau jawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Bukakan setiap ladang-ladang Tuhan Yesus, haleluya, pekerjaan bagi umat-Mu Tuhan. Begitulah juga anak-anak kami yang masih membutuhkan Tuhan Yesus pertolongan dari orang tuanya, seperti uang kuliah mereka, begitulah juga uang sekolah. Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah Yahweh Rafa yang selalu memberkati kami. Berkat juga kedua hamba-Mu ini Tuhan, dan juga Bapak Esther, begitulah juga Bapak Biji. Berkati mereka, tolong mereka. Biarkanlah mereka melayani penuh dengan sukacita surgawi-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Mari tetaplah memuji Tuhan dimanapun kau berada dan nyanyikanlah kebaikannya sebab Dia baik, teramat baik. Nyanyikan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Tuhan kita bangkit berdiri dan sama-sama nyanyikan kebaikannya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tangan, angkat pujian bagi Yesus. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Sama-sama nyanyikan kebaikannya sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tinggikan Dia sebab Dia baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan dari awal sampai selesai. Dan kami telah diberkati secara rohani. Juga kami telah menerima kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dan kami telah menerima pengurapan dari-Mu. Dan kami telah menerima utusan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Kami terus kerjakan ini. Ini adalah berkat yang kami dapat dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah kami berikan kepadamu. Dan kami belajar terus memberikan dengan hati yang tulus dan dengan hati yang murni. Semua telah mendapatkan berkat daripadamu. Berkat firman Tuhan itu sangat luar biasa.
memberikan damai dan sukacita bagi setiap yang percaya. Amin. Setiap pergumulan kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, baik ke depan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam setiap urusan kami. Semua yang kami kerjakan, kami patuhi firman-Mu dan kami mendoakan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami. Amin. Dan pekerjaan yang kami kerjakan, setiap kali kami bekerja, kami kerjakan seperti kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan yang memberikan damai sejahtera setelah kami pulang dari tempat ini. Dan jemaat diberkati dengan luar biasa sepanjang minggu ini. Baik perjalanan kami juga diberkati dan dilindungi Tuhan. Semua kami dapat mengendarai kendaraan kami dengan benar dan mematuhi rambu lalu lintas. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan pujian penyembahan kami itu akan terdengar dari setiap rumah kami. Karena kami mau menggenapkan firman Allah di tengah-tengah keluarga kami. Apapun alasan kami, ada firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami menjadi penyembah bagi Allah. Berkati kami Tuhan yang melayani, dan Engkau juga mempersiapkan jalan kami bagi kami yang melayani 2 kali. Dan Kau adalah kekuatan baru bagi kami. Tuhan yang memberkati di kebaktian pertama, maka Tuhan juga memberkati di kebaktian kedua. Tuhan juga memberkati saya, Philip, Ripka, Markus, Onike. Begitu juga Andri, begitu juga memberkati Joshua dan memberkati seluruh pelayan-pelayan. Tuhanlah yang mendengar dan menjawab doa mereka. Tuhanlah yang mengurapi mereka. Dan Tuhanlah yang meluruskan jalan mereka. Dan Tuhan melihat kepada kesetiaan yang sedang mereka kerjakan di dalam pelayanan mereka. Jadikanlah pelayan-pelayan ini menjadi teladan bagi jemaat-Mu Tuhan. Menjadi garam bagi jemaat-Mu Tuhan. Menjadi contoh bagi jemaat-Mu Tuhan. Kasih-Mu telah mempersatukan kami. Kasih-Mu telah memurnikan hati kami. Kasih-Mu menandai kami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu. Saudara di dalam Tuhan. Sama-sama kami memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Suatu saat mereka akan menjadi pemuji penyembah bagi-Mu Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan melindungi bangsa kami dan negara kami ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan doa-doa gereja setiap saat yang dinaikkan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja bagi mereka. Amin. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik celaka, tabrakan, tinggalkan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala kedengkian, baik itu kesombongan, segala keterikatan, segala dosa, segala kebangkrutan, baik itu segala kemiskinan, keluar Konstantin, tinggalkan kami, tinggalkan hidup kami, tinggalkan rencana Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih Bapa, sumber kasih dan damai sejahtera, berkat persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan jangan lupa untuk tetap kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari ini, di
Dimanapun kita berada, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.